Halo semua, selamat datang di acara AWS Insight Day 2021. Nama saya Aris Prabawa, Senior Solution Architect di AWS Public Sector Indonesia. Saya sangat senang sekali bisa berada di sini untuk berbagi cerita mengenai best practice untuk cost optimization di AWS Cloud. Berikut adalah agenda untuk sesi kali ini. Yang pertama adalah saya akan membahas sedikit mengenai overview dari AWS dan juga Cloud Value Framework. Kemudian saya akan membahas mengenai total cost of ownership di AWS Cloud dan bagaimana melakukan cost optimization dengan AWS. Yang terakhir, kita akan membahas dua kisah sukses story dari customer yang berhasil melakukan penghematan biaya dengan AWS. Kita masuk ke AWS Overview. Apa itu AWS? AWS adalah anak perusahaan dari Amazon yang menyediakan layanan cloud platform yang sangat aman, reliable, scalable, dan juga berbiaya rendah. AWS telah dipakai oleh lebih dari 1 juta customer di seluruh dunia, dari berbagai macam sektor, mulai dari sektor publik, sektor private, komersial, startup, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga non-profit. Beberapa hal yang membedakan AWS dengan provider lain, yang pertama adalah paling berpengalaman. AWS sudah ada sejak tahun 2006, yang artinya AWS memiliki lebih dari 14 tahun pengalaman di cloud computing. Yang kedua adalah ketersediaan global reach. AWS memiliki konsep yang dinamakan dengan region, di mana itu adalah lokasi AWS memanfaatkan kumpulan dari data center yang kita namakan dengan availability zone. Saat ini AWS memiliki 80 availability zone di 25 region di seluruh dunia, dan dalam waktu dekat AWS akan melaunch region baru di Indonesia. Yang ketiga adalah inovasi. AWS memiliki lebih dari 200 layanan service, mulai dari compute, storage, network, sampai yang advance seperti artificial intelligence atau machine learning, analytics, mobile, collaboration tools, video streaming, dan banyak service yang lain. Yang keempat adalah security dan juga compliance. AWS sangat serius menangani keamanan data dari customer. AWS memiliki ratusan staf ahli di bidang keamanan dan memiliki 203 lebih fitur keamanan dan juga sertifikasi compliance. Sebut saja ISO 27001, SOC, PCI DSS, dan beberapa compliance certification security yang lain yang bisa digunakan untuk mengamankan data dari customer. Oleh karena itu, Gartner menempatkan AWS sebagai leader di cloud kategori selama 10 tahun berturut-turut. Di sini kita bisa lihat bagaimana cloud membantu customer mendapatkan business value atau nilai bisnis. Yang pertama adalah peningkatan dari cost saving. Yang kedua, peningkatan staff productivity. Yang ketiga, peningkatan operational resilience atau biasanya kita sebut dengan SLA atau Service Level Agreement, yaitu pengurangan downtime atau outage. Dan yang terakhir adalah business agility, di mana kita bisa mendeploy feature baru secara cepat dengan error yang sedikit. Kita akan fokus ke cost saving pada sesi kali ini. Kita masuk ke TCO atau Total Cost of Ownership. Banyak customer membandingkan harga AWS EC2 dengan server on-premise menggunakan pendekatan TCO. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah AWS EC2 tidak sama dengan server on-premise. Kemudian harga AWS berbeda juga dengan harga tradisional data center atau colocation. Sehingga ini menyebabkan perhitungan TCO cloud dan on-premise menjadi tidak mudah. Di slide berikutnya, kita akan melihat komponen apa saja yang diperlukan untuk menghitung TCO secara fair. AWS juga memiliki tim khusus yang membantu customer dalam penghitungan TCO dan business case. Dan saya akan share beberapa resource tersebut di akhir dari presentasi saya nanti. Jadi, apa saja yang harus digunakan untuk perhitungan TCO calculation? Yang pertama adalah biaya server, mulai dari hardware, rack, Tor switch, termasuk maintenance dari hardware server tersebut, software dari OS, virtualization, dan juga maintenance dari software-software tersebut. Kemudian, biaya storage, mulai dari disk, SAN switch, software backup, kemudian network,
mulai dari load balancer, router, switch, dan juga software di dalam network device tersebut, misalnya untuk network monitoring system. Dan ketiga hardware ini itu membutuhkan facilities cost atau data center cost, mulai dari space, power, UPS, genset, cooling, AC misalnya. Dan juga beberapa perusahaan memasukkan IT labor cost ya, seperti server admin cost, admin storage, admin database, admin network, itu dimasukkan juga ke dalam TCO calculation. Tapi yang sering missing adalah yang ekstra ya, seperti misalnya project planning, misalnya procurement, kemudian legal, kontraktor, training, cost of capital, dan business value cost, misalnya cost of delay, cost of downtime, itu juga jarang sekali dimasukkan ke dalam TCO. Sehingga ini membuat komparasi TCO dari on-premise yang biasanya hanya hardware cost saja yang dimasukkan melawan dibandingkan dengan cost dari cloud atau AWS itu menjadi tidak apple to apple. Nah, jadi seharusnya ada 8 kriteria ekonomi yang harus ada di dalam setiap perhitungan TCO calculation. Yang pertama tentunya perbandingan dari infrastruktur seperti server, storage, network, data center. Yang jarang ada juga adalah cost avoidance, misalnya cost of downtime, cost of reputation risk, misalnya ketika ada downtime, bagaimana impact-nya terhadap revenue maupun resiko, reputasi, trust, dan lain-lain. Kemudian produktivitas yang meningkat ya, dengan menggunakan cloud biasanya produktivitas dari staff itu meningkat karena beberapa hal administratif itu dilakukan oleh cloud provider. Namun yang jarang sekali ada di dalam perhitungan TCO calculation adalah 5 komponen terakhir ya, mulai dari capacity planning. Kemudian maksudnya kita tidak perlu melakukan capacity planning 3 bulan sebelumnya untuk membeli server misalnya. Kemudian kita tidak perlu juga menunggu waktu ketika kalau server itu dibeli ada waktu untuk implementasi dan lain-lain, sehingga accelerated time to marketnya itu kalau di cloud bisa lebih cepat. Belum lagi inovasi, banyak sekali service-service di cloud yang tinggal bisa langsung dipakai tanpa harus membangun dari awal. Kemudian cost migration, replatforming application, training, dan juga beberapa legacy constraint ya, seperti misalnya di on-premise itu ada beberapa hardware yang tidak bisa di-upgrade misalnya, sehingga memerlukan maintenance yang lebih mahal. Intinya dengan menggunakan AWS, perusahaan itu bisa lebih agile dan mendapatkan benefit yang lebih tinggi bukan hanya dari sisi cost saja. Nah, di sini kita akan membahas hal yang cukup menarik. Ada studi dari Gartner, McKinsey, dan Uptime Institute yang menyatakan bahwa data center itu kapasitasnya hanya 50% yang diutilize. Mungkin ini bisa berbeda-beda ya dengan Anda atau beberapa customer lain. Namun secara general, menurut studi dari Gartner, McKinsey, dan Uptime ini, rata-rata itu utilisasinya hanya kurang dari 50%, sehingga banyak sekali idle capacity. Ya, kita akan membahas kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, mengapa infrastruktur on-premise itu sangat underutilized? Karena beberapa organisasi itu kebanyakan menggunakan peak load requirement untuk membeli server mereka, dan server mereka ini biasanya not flexible atau tidak fleksibel. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa workload yang sebetulnya tidak terus-menerus ada di peak load ya. Contohnya yang sebelah kiri adalah spiky atau fluctuating. Jadi kadang-kadang kita memiliki workload yang tidak menentu loadnya, seperti misalnya kalau kita punya website ya, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu ya. Atau yang part-time di tengah, misalnya jadi kita memiliki load yang bisa kita prediksi. Contohnya misalnya ini aplikasi perkantoran yang hanya dipakai ketika hari kerja, namun di jam tertentu saja juga ya, mungkin sekitar jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu tidak ada yang pakai, sehingga server itu sebetulnya bisa dimatikan. Atau mungkin cyclical, yang naik turunnya juga bisa diprediksi seperti ombak. Contohnya di sini adalah misalnya aplikasi LMS atau Learning Management System di sekolah, di mana aplikasi itu akan naik loadnya ketika ada yang akses saat pendaftaran, atau mungkin online learning atau ujian online, dan akan turun ketika mungkin malam hari ketika tidak ada yang akses.
Nah, mengapa on-premise customer itu beli servernya itu untuk peak requirement? Ya karena mereka tidak ingin ketika ada load yang tinggi, server mereka akan down. Server mereka tidak fleksibel. Jadi mereka harus build capacity di peak load agar ketika ada load yang naik, itu tidak sampai membuat server mereka problem yang dapat mengakibatkan loss revenue, kehilangan customer, dan lain sebagainya. Jadi contoh di sini adalah ada perusahaan yang ingin membuat aplikasi e-commerce misalnya. Jadi dia sudah menghitung, oke setahun kira-kira saya butuh satu server dengan 8 core 16 GB RAM. Contohnya itu ya. Jadi kita lihat di situ mungkin hardware-nya itu ada di yang warna hijau ini, line warna hijau. Itu adalah spek tadi. Dan ketika mereka membeli, mereka mengimplementasikan dan juga ternyata sudah bisa go live. Ternyata load-nya itu hanya awal-awalnya hanya separuh dari kapasitasnya. Yang kita bisa lihat di sini ada warna putih. Ya, load-nya naik turun, tapi masih bisa dihandle oleh satu server tadi. Tapi kita bisa lihat di sini sudah ada idle capacity atau wasted capacity. Ya, karena servernya tidak fleksibel sehingga mereka harus beli spek yang fix. Padahal utilisasinya itu dari awal seharusnya tidak perlu server dengan spek yang setinggi itu. Jadi sudah ada wasted capacity di sini. Nah, kemudian mereka melakukan apa yang namanya sales event, ya ada promotion. Dan promotion ini membuat banyak user masuk sehingga mereka salah melakukan prediksi sehingga user yang masuk ini melebihi dari kapasitas dari server tersebut. Yang bisa kita lihat di sini ada warna merah. Apa yang terjadi ketika usernya atau load-nya ini melebihi dari kapasitas server? Downtime, lambat, downtime, dan juga resikonya, impact-nya adalah kehilangan customer, kehilangan revenue, dan juga beberapa risiko yang tidak bisa dihitung dengan uang ya, misalnya reputation loss, trust loss, confidence loss. Nah, di sini perusahaan ini akhirnya berpikir bagaimana caranya kita bisa tetap memiliki kapasitas yang cukup meskipun ada promotion. Jadi apa yang terjadi? Mereka membeli server baru. Ya, jangan sampai terjadi lagi downtime ketika ada sales event. Padahal kita lihat di sini sales event itu hanya sementara waktu saja. Jadi ketika mereka beli hardware baru, otomatis ada pemborosan yang lebih besar lagi. Karena sebetulnya load-nya itu normalnya ya di bawah ya, yang kita lihat di warna putih ini. Jadi cost-nya itu bertambah. Yang bahan abu-abu ini adalah tambahan servernya, dan ini adalah tambahan cost yang terbuang. Karena sebetulnya load-nya ini tidak sampai seperti itu. Dan load server ini hanya digunakan ketika ada sales event saja. Akhirnya mereka percaya server ini bisa digunakan untuk sales event, dan mereka membuat sales event lagi di periode berikutnya. Dan apa yang terjadi? Salah prediksi kembali. Ternyata user yang masuk lebih banyak daripada server yang tadi sudah dibeli juga, sehingga ada downtime lagi, loss customer lagi, loss revenue, loss reputation juga lebih buruk lagi. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Mereka akan beli server lagi, kemudian ada downtime lagi, ada pemborosan lagi lebih besar, seperti itu terus-menerus. Ini adalah problem dari on-premise server. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menanggulangi resiko downtime dan juga cost yang berlebihan tadi di on-premise dengan menggunakan AWS. AWS memiliki 5 pilar dari penghematan biaya atau cost optimization. Yang pertama adalah kita harus melakukan right size your instance atau menggunakan instance yang tepat sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Yang kedua adalah menambah elastisitas, sehingga kita bisa melakukan perubahan spek secara dinamis tanpa perlu ada campur tangan manusia. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan right model untuk harganya, gitu ya. Jadi harga AWS ini bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus menggunakan model harga yang tepat. Kemudian dari sisi storage juga kita harus menggunakan storage kelas yang tepat juga. Saya akan bahas lebih detail di beberapa slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah selalu melakukan monitoring dan pengukuran tentang kinerja dari aplikasi kita. Apakah aplikasi kita itu cukup untuk menghandle load yang ada, ataukah kelebihan atau kekurangan,
sehingga kita bisa mendapatkan feedback untuk melakukan cost optimization yang lebih baik lagi. Nah, kita masuk cara yang pertama untuk melakukan optimisasi, yaitu right size your instance, menggunakan instance size yang tepat. Karena setiap instance size itu punya harga yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita bisa menggunakan instance yang tepat, kita akan mendapatkan cost yang tepat juga buat aplikasi kita. Jadi contoh di sini adalah ketika kita memiliki aplikasi baru, kemudian kita tidak tahu ya load-nya ini kira-kira berapa besar. Jadi kita menggunakan instance M4 4X large atau 16 vCPU 64 GB RAM untuk initial size dari aplikasi tadi. Ya, dan ini cost-nya adalah 80 sen per jam. Kemudian setelah kita run, kita monitor. Oh, ternyata utilisasinya itu sangat rendah ya, hanya menggunakan kurang dari 20% mungkin dari utilisasi dari CPU atau RAM. Sehingga kita harus melakukan right size supaya tidak terjadi pemborosan. Ya, dengan menggunakan right size, kita bisa mendapatkan misalnya butuhnya itu hanya 2 vCPU 8 GB RAM, yang harganya itu adalah 10 sen per jam. Kemudian kita melakukan lagi pengecekan dari sisi performance, utilisasi, dan ketika sudah stabil, kita akan gunakan size itu. Sehingga dari skenario ini, kita bisa mendapatkan 87% saving hanya dengan menggunakan right size instance saja. Oke, slide ini sebetulnya hanya sebagai recap bagaimana problem yang bisa terjadi ketika perusahaan itu membeli server on-premise. Dengan membeli server on-premise yang tidak fleksibel, mereka hanya bisa menggunakan dua approach yang ada di sini ya. Mereka beli sesuai dengan kebutuhan peak atau kebutuhan rata-rata. Dua-duanya ada problem. Seperti apa itu? Kita bahas yang build to peak dulu. Untuk build to peak, mereka akan membeli server untuk kebutuhan peak dari aplikasi yang mereka akan host di dalam server itu. Contoh di sini adalah aplikasi itu akan peak ketika ada di hari Rabu. Jadi mereka beli kapasitas sesuai dengan kebutuhan di hari Rabu. Padahal di hari lain itu tidak sesuai dengan kebutuhan di hari Rabu, lebih rendah sehingga ada unused capacity. Unused capacity artinya pemborosan dari sisi uang juga. Yang kedua, yang build to average, yaitu mereka beli server sesuai dengan kebutuhan rata-rata dari sebuah workload aplikasi. Jadi contoh di sini, load paling tinggi di hari Rabu, load paling rendah di hari Sabtu, mereka rata-rata, mereka beli separuhnya. Problemnya adalah ada waktu-waktu di mana load-nya itu, dari kita lihat di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, itu over kapasitas. Ketika over kapasitas, apa yang terjadi? Aplikasinya akan lambat atau sampai crash, downtime. Ketika crash downtime, perusahaan akan kehilangan revenue, customer, dan juga reputation. Jadi intinya di sini adalah baik menggunakan build to peak maupun build to average, approach dari on-premise ini dua-duanya memiliki problem. Nah, bagaimana cloud provider atau AWS itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di on-premise tadi mengenai capacity management? Cloud memiliki konsep yang namanya elasticity, di mana itu memungkinkan customer untuk menaikkan atau menurunkan spek server mereka sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini akan mengurangi risiko over provisioning atau under provisioning yang ada pada server on-premise. AWS memiliki feature yang namanya auto scaling untuk melakukan ini, sehingga customer bisa melakukan penambahan server, pengurangan server secara dinamis, baik mau secara manual maupun otomatis. Dengan auto scaling kita bisa optimize usage dari instance kita, sehingga kita mendapatkan cost yang lebih rendah lagi. Dan yang bagusnya, auto scaling ini itu adalah complementary service alias free. Tidak ada charge tambahan untuk service ini. Nah, salah satu cara untuk melakukan penghematan adalah dengan menggunakan pricing model yang tepat. Amazon EC2 atau virtual server di AWS memiliki beberapa pricing model yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan user. Jadi, Anda bisa menggunakan on-demand pricing untuk workload yang load-nya berubah-berubah sesuai dengan waktu atau kebutuhan. Jadi, Anda hanya membayar resource yang Anda pakai saja dan tidak membayar resource ketika server itu misalnya tidak digunakan atau di dalam keadaan shutdown. Aplikasi yang cocok di sini misalnya website.
atau mungkin development server yang bisa digunakan sewaktu-waktu ketika ada development dan bisa di shutdown ketika tidak ada developer yang menggunakannya kembali untuk development. Atau juga DR, ketika server itu hanya digunakan ketika ada disaster recovery event dan tidak digunakan ketika tidak ada disaster. Selain itu kita juga memiliki pricing model yang namanya reserve instance, di mana kita bisa reserve kapasitas dari suatu spek. Ini cocok untuk aplikasi yang memiliki workload yang stabil dan running 24/7. Jadi kita bisa mereserve capacity dengan memberikan komitmen ke AWS untuk menggunakan server dengan spek tersebut selama 1-3 tahun. Sebagai timbal balik, AWS akan memberikan diskon up to 75% dari harga on demand. Yang terakhir adalah spot market. Jadi AWS ini memiliki banyak sekali server ya di seluruh dunia gitu ya, dan pasti ada beberapa server yang idle ya. Nah, server idle ini kita bisa melakukan bidding untuk mendapatkan harga up to 90% diskon dari on demand pricing. Nah, yang perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan spot instance, spot ini itu volatile ya, bisa sewaktu-waktu diambil oleh AWS untuk workload yang untuk mereka yang membayar dengan harga yang lebih tinggi atau digunakan untuk on-demand pricing. Jadi aplikasi yang cocok untuk spot ini adalah aplikasi yang bisa fleksibel start sampai stopnya. Untuk storage, AWS juga memiliki yang namanya volume tier pricing discount. Di sini adalah contohnya dengan menggunakan Amazon S3 di region Kanada. Ketika kita memiliki storage up to 50 TB, maka AWS akan men-charge kita sebesar 2,5 sen per giga per bulan. Namun ketika kita memiliki storage yang lebih dari 450 TB, maka harganya akan menjadi 2,4 sen per giga per bulan, dan akan turun menjadi 2,3 sen per giga per bulan ketika kita memiliki data yang lebih dari 500 TB per bulan. Mungkin saving ini kita merasa ini tidak signifikan gitu ya. Tapi ketika kita memiliki data yang berpeta-petabyte gitu ya, maka potongan harga ini akan menjadi sangat signifikan. Oke, jadi monitoring adalah salah satu dari 5 pilar cost optimization di AWS yang sangat penting. Dengan monitoring, kita bisa establish metrics dan kita bisa monitor metrics itu. AWS menyediakan layanan seperti CloudWatch untuk memonitor usage Anda, melakukan alarm untuk notify kita ketika ada certain threshold. Misalnya, kita bisa gabungan alarm dengan AWS Auto Scaling untuk menambahkan atau mengurangi server ketika threshold dari CPU itu tercapai. Kita juga bisa menggunakan tools yang namanya AWS Cost Explorer untuk mendapatkan detail informasi mengenai billing kita. AWS juga menyediakan layanan yang namanya Trusted Advisor untuk bisa melakukan rekomendasi terhadap mana saja service yang underutilized, sehingga kita bisa take action di sana, baik itu mengurangi spek dari server tersebut atau mematikan server yang tidak kita pakai. Poinnya di sini adalah monitoring adalah sangat-sangat penting untuk kita bisa melakukan cost optimization di AWS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan activity cost optimization yang sudah kita bahas sebelumnya di AWS, seperti instance right sizing, improve elasticity, menggunakan pricing model yang tepat, menggunakan managed service misalnya, mengganti arsitektur dan melakukan monitoring, kita bisa mendapatkan harga yang optimal di AWS. Contoh di sini, ketika kita memindahkan server on-premise ke AWS dengan menggunakan defensif, sebetulnya sudah ada cost optimization di sana. Seperti misalnya, nggak ada lagi data center cost misalnya, atau mungkin admin cost-nya bisa lebih berkurang karena sudah ada beberapa aktivitas yang di-manage oleh AWS. Namun biasanya cost optimization menggunakan defensif ini tidak signifikan, gitu ya, bergantung pada workload Anda. Oleh karena itu, kita melakukan tambahan cost optimization dengan menggunakan right instance right sizing. Kita monitor apakah speknya sudah sesuai dengan kebutuhan workload kita. Kalau belum, ya kita kurangi. Kemudian improve elasticity, menambahkan fitur auto scaling, sehingga kita
bisa melakukan penambahan atau pengurangan server sesuai dengan load dari aplikasi tersebut tanpa perlu campur tangan manusia. Kemudian dari storage optimization, apakah kita sudah menggunakan storage yang tepat, apakah kita perlu SSD, ataukah kita perlu storage yang lebih murah. Di situ kita bisa mendapatkan optimize lift and shift. Namun kita bisa lebih lagi menambahkan optimisasi ke dalamnya ya, seperti misalnya monitoring lagi, mana area yang bisa kita optimize lagi, misalnya kita ganti beberapa arsitekturnya menggunakan serverless, karena dengan menggunakan serverless itu, kita hanya bayar fungsi yang dipanggil saja. Kalau fungsi yang tidak dipanggil, tidak ada cost di dalamnya. Atau kita menggunakan managed service baik dari AWS maupun dari partner, baru kita mendapatkan Lib Platform AWS Cost Optimize. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Customer Success Story. Yang pertama ada IKIP PGRI Bojonegoro. Jadi IKIP PGRI Bojonegoro ini adalah institusi pendidikan guru di Bojonegoro. Mereka sangat bergantung pada teknologi, terutama di saat pandemi seperti saat ini, untuk mendukung proses belajar mengajar. Sebelum menggunakan AWS, mereka memiliki 4 server on-premise untuk menghosting aplikasi Learning Management System atau LMS mereka. Dan mereka sering mengalami masalah kapasitas ketika servernya diakses oleh banyak guru dalam waktu bersamaan. Akhirnya pada bulan Juli 2020, IKIP Bojonegoro memigrasikan 3 server mereka ke AWS dengan menggunakan solusi hybrid cloud, dan mereka berhasil mendapatkan 30-40% penghematan biaya dengan menggunakan AWS. Adapun layanan AWS yang mereka gunakan adalah Amazon EC2 dan juga AWS Auto Scaling untuk bisa mendapatkan kecepatan scaling dan juga high availability. Jika kita mengutip pernyataan dari Pak Budi Irhadanto sebagai IT Infrastructure Head dari IKIP Bojonegoro, bahwa migrasi ke cloud membuat proses IT lebih simple dengan maintenance juga yang lebih mudah, harga yang lebih murah, namun performance yang lebih baik. Contoh kedua adalah Universitas Pasundan atau UNPAS. UNPAS adalah universitas swasta yang berlokasi di Bandung dan memiliki program mulai dari S1 sampai S3. Pada tahun 2019, UNPAS menghadapi banyak masalah sistem akademik mereka yang ada di on-premise, seperti sistem crash karena internet tidak stabil dan juga sering mati lampu. Dan ketika mati lampu, seringkali UPS mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Mereka akhirnya memigrasikan server akademis mereka ke AWS Cloud untuk mendapatkan pelayanan yang aman, scalable, dan juga highly available. Dengan memigrasikan aplikasi mereka ke AWS, UNPAS tidak perlu khawatir mengenai adanya internet konektivitas yang tidak stabil ataupun mati lampu yang bisa mempengaruhi ketersediaan akses website mereka. Dengan AWS, UNPAS juga bisa mendapatkan pengurangan dari capital cost yang biasanya digunakan untuk investasi hardware dalam jumlah yang besar dan mahal, dan juga bisa menghemat biaya untuk staff dari sesi perawatan server. Nah, di sini saya share beberapa resource penting untuk Anda bisa melakukan cost optimization di AWS. Yang pertama adalah AWS Pricing. Jadi AWS Pricing ini cukup transparan dan sangat detail dan bisa diakses secara publik. Sehingga Anda bisa menggunakan estimasi berapa cost yang ada di AWS dengan menggunakan simulasi atau informasi yang Anda bisa dapatkan dari AWS Pricing. Yang kedua adalah online TCO Calculator, di mana Anda bisa mendapatkan secara high level ya, perbandingan investasi antara di on-premise dengan di AWS. Dan terakhir adalah AWS Cloud Economic Center, yang mana di sini berisi informasi bagaimana kita bisa melakukan penghematan di AWS dan juga membangun business case di AWS. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai bagaimana kita bisa melakukan cost optimization atau penghematan biaya di AWS. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.